Oke, shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat datang di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya. Yang hari ini kita diundang kembali oleh Tuhan untuk boleh mengalami Ekaristi bersama dengan nuansa karismatik. Ya, mungkin juga yang ada di rumah yang mengikuti melalui streaming, selamat bergabung dengan Kapel Rumah Sakit Gotong Royong. Oke, hari ini sungguh kami bersyukur jika persekutuan doa Vidya Graha boleh melayani misa sore hari ini. Maka mari bersama-sama kita akan menikmati kasih Tuhan. Ini adalah pertemuan kasih, Tuhan memberikan kasih-Nya buat kita semua. Boleh saya undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berikan salam satu dengan yang lain, kanan kiri muka belakang, sambil bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, coba tengok kanan kirinya, lihat senyumnya apakah sudah mengembang begitu baik. Ciri orang bersuka cita adalah senyumnya harus lebar. Coba lihat ke belakang juga. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita, sehingga kita boleh menikmati, mengikuti Ekaristi ini dengan sepenuh hati. Mari kita mau ingat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dia selalu ada setiap dalam kondisi apapun di dalam diri kita. Maka mari saat ini kita menyatakan bersama, biarlah Tuhan benar-benar mengasihi, mengalirkan kasih-Nya saat ini buat kita semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah Tuhan begitu besar buat kita Bapak Ibu terkasih. Maka mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah membalas kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Setiap musim hidup kita, Dia selalu ada. Mari bersama-sama katakan,
Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna pada setiap kali. Perkenanan-Mu ya Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu begitu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami angkat hati kami lebih tinggi lagi Tuhan. Bersamamu Bapa. Kembali Bapak Ibu, boleh saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Angkat hati kita untuk masuk lebih dalam lagi, masuk di dalam hadirat Tuhan. Perkenanan-Mu ya, Engkau yang teguhkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu begitu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar melimpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku bersyukur, kebaikan-Mu tak pernah habis. Terima kasih, sungguh terima kasih. Dengan bersyukur Tuhan, kami akan masuk di dalam rumah.
Kami akan masuk di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami lebih tinggi lagi menyembah Engkau Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Ekaristi sore hari ini kita berdoa bersama dengan saudari-saudara kita. Mohon rahmat iman, harapan dan kasih dan pemulihan hubungan keluarga bagi Paulus, Theo Endang, Theo Christian Alis. Mohon jodoh seiman yang terbaik dari Tuhan bagi Theo. Mohon rahmat kesembuhan bagi Theo. Mohon rahmat Tuhan agar rumah di Kriya Mendoa Sri laku terjual. Mohon berkat Tuhan agar segera dapat pekerjaan baru dengan gaji yang terbaik. Mohon berkat Tuhan agar segera dapat melunasi utang-utang semua sampai lunas. Mohon berkat Tuhan agar dapat menyekolahkan anak-anak sampai lulus kuliah semua. Mohon campur tangan Tuhan agar dilancarkan segala urusan pekerjaan dan dilancarkan juga rezeki agar selalu berkecukupan. Mohon berkat Tuhan untuk pertobatan Kelvin Nadilo agar dapat menyesali kesalahannya untuk menepati janjinya pada Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Elisa Kristiana. Kita berdoa mohon istirahat kekal dan pengampunan dosa bagi saudara-saudari kita, Bapak Imam Suwito, Bapak Kasmono Jasman, Hendi Christian Jasman, Antonius Tejayadi, Indra Tejayadi, Karelinus, Yosef Suseno, Ibu Berti Ruslim, Ko Indrawati Maria Krisevani, Ibu Lucia Lawito, Ignatius Suherman Susila, Ibu Maria Gunawan, Bapak Yosef Kusuma, Ibu Saudari Gyohwa, Bapak dan Ibu Surahmat, Petrus Januar Solikin, Natalia Triposa Hermiati, Yapike, Elizabeth Yatmirah, Efek Solikin, Francisca Minarsih, Xiaolong Zeus Chang, Stefanus Januar sekeluarga, Yohanes Nyoto, Theodora Kusina, Tan Sin Ming, Emak Lianawati, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa yang terlupakan yang tidak didoakan, Anak Teresa, Stefanus Erwan, Stefanus Waryanarta, Agustinus Susin Kusuma Wijaya, Florentina Lucia Luanawati, Yohanes Suryanto Limas, Teresia Tiniawati Limas, Petrus Salim Tolimas, Luak Yokjang, Bapak Gus, Bapak Edward, Yohanes Eudes Andilim. Kita aturkan juga permohonan-permohonan pribadi kita dan kita satukan di dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, yang kerap kali kita sebut sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Karena kita akan mendengarkan sukacita seorang bapa yang anaknya yang hilang telah kembali kepadanya. Menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, mari kita menyesali mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Mari kita nyatakan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramudia, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon kuatkan kami untuk selalu bangun lagi, manakala kami jatuh. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, ketika Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji
memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan dunia ini dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku,
dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira,
karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kita di sini sekarang berada dalam status dalam keluarga yang mungkin berbeda-beda. Ya. Ada yang sekarang ini hanya sebagai anak, ya, atau hanya sebagai orang tua, atau juga keduanya, ya, sekaligus sebagai anak, sekaligus juga sebagai orang tua. Suatu hari saya berkunjung ke rumah seorang umat dan saya menemukan di dinding di ruang tamu rumah itu ada foto. Ada satu foto yang saya kira saya menduga orang ini hidup mungkin di tahun 1950 atau 40-an atau sekitar itu. Fotonya hitam putih. Lalu di bawahnya itu ada satu tulisan dengan aksara Jawa yang saya sudah lupa cara membacanya, ya. Tapi makanya saya tanya kepada Bapak yang punya rumah, apa yang tertulis di bawah foto itu? Sebenarnya itu gampang sekali. Ya. Tulisannya itu hanya beberapa suku kata begitu, bunyinya sing podo rukun, ya. Sing podo rukun, hanya begitu. Jadi ya, rukunlah satu sama lain. Rupanya itu adalah pesan dari leluhur begitu kira-kira. Jadi ini saya lupa ini statusnya mungkin kakeknya atau orang tuanya bapak ini, karena bapak ini juga sudah usia 70-an tahun begitu. Mungkin itu ayahnya atau kakeknya, saya lupa menanyakan. Tetapi itu pasti leluhurnya dan ia mengatakan ini pesan dari leluhur kami supaya kami anak cucunya itu hidup rukun. Dan saya kira itu juga yang menjadi harapan bagi setiap orang tua, bagi setiap keluarga mau supaya anak-anaknya hidup rukun. Baru saja saya lihat misalnya di Netflix atau mungkin juga Anda melihat film di tempat lain, misalnya satu film berbahasa Indonesia, ya. Saya agak lupa judulnya, mungkin jika esok ibu tiada. Nah, kita bisa membayangkan kan, dari judulnya aja itu sudah agak menyayat hati. Tapi bagaimana kalau esok ibu tiada? Apakah anak-anaknya ini akan bisa rukun? Apakah anak-anaknya akan bisa hidup benar dan baik? Saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar orang mengatakan Injil hari ini tentang kisah anak yang hilang atau anak bungsu yang hilang. Tetapi sebenarnya lebih tepat kalau kita mengatakan bahwa yang kita dengar hari ini judulnya Bapa yang Murah Hati. Karena dua-duanya sebenarnya anaknya juga tidak terlalu benar juga sikapnya, ya. Kita bisa dengan gampang memang melihat sikap anak bungsu tadi yang minta hak waris dari orang tuanya, ya, sementara orang tuanya masih segar bugar pada waktu itu, dan kemudian dia menghabiskan harta itu lalu kembali. Ya. Dan kita melihat bagaimana reaksi seorang bapak ketika anaknya yang barangkali entah ini kurang ajar, entah ini dikatakan apa, sudah menghabiskan hartanya, pergi dari rumahnya, dan tahu-tahu kembali dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, ya, harta yang diberikan sudah habis. Tetapi apa sikap Bapa kepada anak ini? Kita mendengar tadi, ayah ini, ya, Bapa ini tidak hanya menyambut, tetapi tadi ia mengatakan bahwa Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapa itu berlari. Jadi kalau Anda mungkin menunggu anak yang sudah
tidak pulang cukup lama, ya. Mungkin Anda di depan pintu atau menunggu anak itu yang datang. Tapi bapak ini yang berlari, ya. Dia yang bersuka cita melihat wajah anaknya. Dia yang berlari. Orang kalau berlari itu artinya apa? Ingin lebih cepat bertemu, ingin lebih cepat memeluk, ingin lebih cepat kemudian merangkul anak ini. Tidak menunggu, tidak hanya membuka tangannya, tetapi ia berlari mendekati anak ini. Anak bungsu yang sudah menghabiskan hartanya. Tetapi anak yang sulung juga tidak baik-baik amat. Ya, kita mendengar tadi ketika melihat ayahnya menyambut anak bungsu ini seperti itu, anak sulungnya rupanya tidak terima. Ya. Sudah bertahun-tahun aku melayani engkau, Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tapi anak kambing pun tidak pernah engkau berikan untukku. Kita juga bisa begitu, ya. Dengan begitu mudah kemudian kita melihat orang lain itu berdosa sehingga layak dihukum, dan kemudian kita merasa menjadi orang-orang yang paling suci sendiri. Kita menjadi orang-orang yang karena merasa sudah sangat hebat dalam pelayanan dan kita jatuh di dalam kesombongan rohani semacam itu. Saudari-saudara yang terkasih, kita diingatkan pada hari ini, juga pada tahun ini, ya, kita ada di tahun jubileum, di mana kita diingatkan, kalau dulu kita merasa bahwa kalau ada dosa, maka konsekuensinya hukuman. Dosa, hukuman, dosa, hukuman, dosa, hukuman. Tetapi kita mendengar ternyata tidak begitu. Dosa dijawab oleh Allah dengan kerahiman. Dosa, kerahiman, dosa, belas kasih, dosa, pengampunan. Dan mari kita juga meneladan Bapa yang murah hati ini. Ketika kita tahu bahwa tidak semua orang sungguh-sungguh berkenan di hati kita, tetapi apakah kita bisa punya sikap seperti Bapa yang murah hati ini, bisa menerima dengan sukacita setiap orang yang mau bertobat, yang mau kembali. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan di tengah sulitnya untuk mengampuni, di tengah sulitnya untuk menerima orang-orang yang mungkin bersalah dalam hidup kita, kita belajar dari Bapa tentang pengampunan, tentang belas kasih, tentang kemurahan hati. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, semoga Bapa memberkati umat-Mu, agar hasil pencarian, pembaruan, dan pendamaian iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu baru, semoga para bapak dan ibu sadar akan tanggung jawab mereka dalam membina anak-anaknya menuju kedewasaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita berkecukupan, semoga Bapa menumbuhkan cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi diri kita sendiri, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Dominus
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari-saudara, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah, maka dengan kuasa Roh Allah itu, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya sembuh.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman. Untuk jadwal misa Pekan Suci di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong sudah tersedia dan nanti bisa dilihat di pintu lantai 3, di tangga lantai 2, di lift,
di satpam depan dan belakang juga bisa dilihat melalui slide di YouTube. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Lambang harapanku, ku lambungkan pada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai-berai dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, dalam siara aku berserah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.